Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo solih-solihah kelas 4, bagaimana kabarnya? Hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ega dan akan belajar tentang keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tahukah kalian, bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Maka dari itu, Indonesia dikenal sebagai bangsa majemuk. Hal ini tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Suku bangsa Indonesia secara total berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah atau besaran populasi setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Apa itu suku bangsa dan suku apa saja yang ada di Indonesia? Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman yang sangat banyak, mulai dari bahasa, ras, hingga suku. Sangat banyak suku yang ada di Indonesia, seperti suku Minang, suku Jawa, suku Bali, suku Asmat, dan sebagainya. Suku di Indonesia memiliki ciri khasnya tersendiri. Contohnya sebagai berikut. Wah, ternyata suku di Indonesia sangat banyak dan beragam ya. Kita sebagai anak Indonesia harus merasa bangga terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki jenis tarian dengan keunikannya tersendiri. Keragaman tarian adat dari berbagai daerah. Tari Saman dari Aceh, tari piring dari Sumatera Barat, tari tanda dari Riau. Tari Gambyong dari Surakarta, tari Jatilan dari Ponorogo, tari Pendet dari Bali. Tari Cengkedan dari Bali, tari Tambun dari Kalimantan Tengah, tari Yospan dari Papua. Nah, beragam kan tarian di Indonesia? Jadi, kita sebagai anak Indonesia sudah sepantasnya melestarikan dan menjaga agar tarian tradisional yang kita miliki tidak hilang termakan oleh zaman. Kita telah mengetahui keragaman tarian-tarian tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Adakah keragaman lain di Indonesia? Ayo kita cari lebih jauh. Keragaman bahasa. Bahasa menjadi alat untuk berkomunikasi. Di Indonesia terdapat keragaman suku bangsa. Suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Bahasa daerah yang berkembang di wilayah Indonesia berjumlah ratusan. Di suatu daerah sering terjadi perkembangan lebih dari satu bahasa daerah. Berikut beberapa bahasa daerah yang berkembang di Indonesia.
Meskipun terdapat beragam bahasa daerah di Indonesia, tetapi kita mempunyai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Kamu telah mengetahui keragaman suku bangsa, tarian, dan bahasa Indonesia. Ayo, kita lanjut ke materi keragaman lainnya. Keragaman pakaian adat dari berbagai daerah. Pakaian adat dari Sumatera Utara. Pakaian adat dari Lampung. Pakaian adat dari Jawa. Pakaian adat dari Kalimantan. Pakaian adat dari Sulawesi. Pakaian adat dari Bali. Pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. Pakaian adat dari Gorontalo. Pakaian adat dari Papua. Indonesia memang memiliki banyak sekali keragaman. Salah satunya yaitu pakaian adat. Dari situlah Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keragaman budaya. Keragaman rumah adat dari berbagai daerah. Rumah Krong Bade dari Aceh. Rumah Gadang dari Padang. Rumah Joglo dari Jawa Tengah. Rumah Bali Sepakat dari Bali. Rumah Panggung dari Jambi. Rumah Bandayo Boboide dari Gorontalo. Rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Rumah Honai dari Papua. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman budaya yang tinggi. Tidak hanya keragaman budaya, suku bangsa di Indonesia juga sangat beragam. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus memiliki jiwa sosial yang tinggi. Walaupun banyak memiliki perbedaan, kita harus tetap hidup bertoleransi dan saling berdampingan. Karena Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kita harus bangga dengan keragaman yang ada di Indonesia dan tidak pernah lupa untuk melestarikannya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.